Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda semua di dalam program Bekal Hari ini. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti program ini, selamat datang, senang bisa berjumpa dengan Anda semua. Saya bersyukur sekali bisa menerima Anda semua di program Bekal Hari ini. Program ini adalah program Saat Teduh setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi yang saya percaya bisa menjadi bekal rekan-rekan setiap hari dalam menjalani kehidupan karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan, dan seluruh kegiatan aktivitas rekan-rekan semua. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, kita tahu kuasa Tuhan tidak berubah ya buat diri kita. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri tema hari ini adalah Pujilah Dia hari ini. Kisah ini kembali diambil dari Kejadian 29 ayat 31 sampai 35 seperti yang kemarin. Saya bacakan ayatnya. Ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Leah mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki.
baginya, itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kemarin kita membahas bahwa Tuhan tidak pernah peduli dengan masa lalu kita. Tuhan fokus pada Anda hari ini, Anda yang hari ini, dan sudah menyiapkan satu pekerjaan yang fit dan excellent buat Anda di masa depan. Hari ini kita akan kembali membahas ayat 29 ayat 1 tadi, ayat 31 tadi. Ayatnya adalah, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea tidak dicintai itu berkaitan dengan ayat sebelumnya yang saya tidak bacakan, yaitu dari Kejadian 29 ayat 17. Firmannya, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, jadi itu yang ditulis di Kejadian 29:17. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Sebetulnya arti dari bahasa aslinya tidak berseri itu mungkin kurang tepat, atau mungkin ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa artinya adalah lemah matanya atau sayu mungkin ya. Tapi memang Lea sendiri itu arti namanya itu lelah gitu, berbeban berat. Arti nama Lea sendiri lelah ya. Jadi mungkin matanya itu ya ikut-ikutan lelah gitu seperti namanya. Nggak ceria gitu ya. Jadi hati-hati kasih nama anak ya. Tapi saya ingin highlight di sini, poinnya adalah Lea itu sebetulnya tidak buruk. Dan sebetulnya memang tidak ada yang jelek di dunia ini. Saya percaya tidak ada yang jelek di dunia ini. Kalau kita bilang bahwa orang itu jelek, orang ini jelek, maka sebenarnya kita sedang menghina Tuhan yang menciptakan mereka. Dan Tuhan tidak suka ciptaannya dihina. Pada saat Dia menciptakan manusia, apa kata Tuhan? Semuanya sangat baik. Saat menciptakan terang dan gelap, hewan, tumbuhan, Dia hanya katakan semuanya baik. Tapi saat manusia diciptakan, dia seperti puas dengan hasil pekerjaannya. Dia bangga dengan hasil karyanya. Makanya dia katakan semuanya sangat baik. Ya, bukan cuma baik, tapi sangat baik. Waktu Tuhan menciptakan manusia, sangat baik. Lalu kita, yang notabene adalah ciptaannya, menghina ciptaan lain dan berkata bahwa dia jelek, dia nggak masuk hitungan, dia nilainya 6, dia nilainya 5. Ya. Mungkin kita harus stop ya menilai kecantikan dan kegantengan manusia. Kalau Anda menilai mereka 6, maka Anda mau bilang Tuhan hanya mampu menciptakan manusia dengan nilai 6, gitu ya. Jadi menurut saya semuanya cantik, semuanya ganteng. Tuhan menciptakan semua kita itu unik. Tidak ada yang sama dan semuanya sangat baik. Nah, karena Tuhan melihat Yakub tidak mencintai Lea, Dia langsung bertindak. Kenapa? Karena menurut saya Tuhan merasa dihina. Tanda kutip ya. Saya membayangkan dia kecewa gitu ya. Dia yang menciptakan Lea dan sudah menjadikannya istri bagi Yakub. Tapi Yakub tidak menghargai Lea sebagai istrinya. Artinya Yakub tidak menghargai Tuhan. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan membuat sesuatu, melukis misalnya, lalu Anda rekan-rekan taruh di satu tempat, terus seseorang lewat. Dia nggak kenal teman-teman, dia juga nggak tahu kalau yang bikin lukisan itu teman-teman. Lalu sambil lewat dia bilang, jelek amat nih lukisan, gitu ya. Gimana perasaan teman-teman kira-kira? Pasti kesel gitu ya. Marah dan pengen mukul gitu. Mungkin. Kalau ya mungkin ya. Dia memang menghina lukisannya. Tapi yang lebih terhina adalah yang melukis. Begitu kan kira-kira ya. Masalahnya Tuhan sudah menciptakan manusia. Ketika manusia lain menghina manusia yang Dia ciptakan, ya dia kesal gitu, dia kecewa. Padahal Tuhan melihat bahwa ciptaannya yang Dia ciptakan itu sangat baik. Jadi Dia akan bela habis-habisan ciptaannya ketika dihina oleh orang lain. Lea sudah menjadi istri Yakub. Seharusnya lah Yakub mencintai Lea. Jadi bahkan sebelum Lea berdoa atau berseru kepada Tuhan, jadi kalau rekan-rekan baca firman Tuhan ini, nggak ada loh kata-kata Lea berseru berdoa kepada Tuhan merasa dizolimi, itu nggak ada. Tapi Tuhan langsung bertindak. Saudara, bila Anda dihina jelek, dihina tidak capable, nggak bisa apa-apa, nggak pinter, nggak mampu memegang jabatan, nggak mampu memimpin, nggak bisa ngomong, lemot,
Apapun yang orang lain katakan negatif tentang Anda, jangan marah. Melainkan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan tetap belajar meningkatkan diri pastinya ya. Karena Tuhan yang akan langsung membela kita. Tanpa kita berseru ya, Tuhan langsung bela kita. Kalau engkau dihina dan direndahkan, bersyukurlah. Itu artinya Tuhan ingin mengangkat engkau. Karena pada saat itu juga rahim Lea itu dibuka oleh Tuhan. Tuhan ingin mengangkat kita yang merasa terhina ya. Jadi jangan marah, jangan kecewa. Ayo kita serahkan pada Tuhan, Dia akan bela kita. Nggak usah, mungkin mereka lebih memilih orang lain untuk dipromosi. Nggak usah bela diri. Padahal gue kayaknya lebih pintar ya dari dia, lebih hebat ya dari dia. Bersyukur sajalah, tetaplah belajar dan lakukanlah yang baik. Tuhan ingin memberkatimu. Tapi juga ya jangan jadi rendah diri. Ya sih emang saya jelek, emang sih saya nggak mampu. Ya dia pintar banget sih, nggak mungkin lah gue ngelawan dia gitu. Itu dilarang kata Tuhan ya. Tidak boleh menganggap diri kita belalang. Kita dilarang menganggap diri kita jelek. Karena artinya kita sendiri sedang menghina Tuhan yang menciptakan kita. Sering-sering ngelihat ke cermin ya. Ya sering-sering, jangan terlalu sering juga kali ya. Sekali-sekali lihat ke cermin dan bilang, "Hey lu ganteng." "Hai lu yang cantik," gitu ya. "Hai lu masterpiece-nya Tuhan." Tuhan bilang, "Lu keren. Lu berharga di mata Tuhan. Lu hebat. Lu pinter. Lu mampu. Lu bisa melakukan apa aja di dalam Kristus yang menguatkan lu." Bilang gitu ya di cermin ya. Supaya Anda punya satu semangat ya hari ini. Lukas 1 ayat 52 katakan, "Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah." Jadi, kalau Anda direndahkan, percayalah Tuhan akan meninggikan Anda pada waktunya. Tuhan membuka kandungan Lea dan Rahel menjadi mandul. Tuhan membuka kandungan Lea dan menutup Rahel tanpa diminta oleh Lea. Tuhan pembelamu, tidak usah kesal, tidak usah marah. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Tuhan akan memberkatimu. Lalu cerita berikutnya adalah Lea melahirkan 3 anak. Anak yang pertama Ruben, yang artinya to see, melihat. Yang kedua Simeon, yang artinya be heard, terdengar atau mendengar. Yang ketiga Lewi, yang artinya join to atau erat, yaitu berkaitan dengan hati. Jadi Tuhan memberkati Lea dengan anak-anak ini. Ketika saya membaca kisah ini, tiba-tiba Tuhan memberikan satu pewahyuan, begitu kira-kira itu. Tuhan ingatkan ayat yang tadi kita nyanyikan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan bisa memberikan berkat yang biasa-biasa. Bisa. Berkat yang biasa dilihat mata, Ruben. Berkat yang biasa didengar telinga, Simeon. Berkat yang biasa atau pernah timbul dalam hati manusia, Lewi. Tetapi sebetulnya Tuhan tidak menjanjikan hanya itu. Dia menjanjikan di luar itu. Tuhan menyediakan yang lebih dari itu untuk kita yang mengasihi Dia, dikatakan oleh firman Tuhan. Untuk Anda yang mengasihi Dia. Lalu bagaimana Anda bisa mendapatkan berkat tak terkatakan itu? Lahirlah anak keempat, artinya yang bernama Yehuda, yang artinya praise atau pujian. Pujilah Tuhan hari ini, hai rekan-rekan semua. Maka Anda akan mendapatkan berkat-berkat yang tak terkatakan itu. Bukan berkat-berkat biasa. Bukan berkat-berkat yang bisa dilihat. Ruben, berkat yang bisa didengar. Simeon, berkat yang timbul dalam hati manusia. Lewi, tapi berkat yang tidak terkatakan. Dengan cara praising God. Praising God. Memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujian itu akan mengantarkan berkat yang tak terkatakan itu kepada Anda. You just have to praise Him all day. Hari ini pujilah Dia, rekan-rekan semua, dalam kondisi apapun yang Anda hadapi saat ini. Saat sulit, saat tidak menyenangkan, saat seperti tidak ada jalan keluar, saat gagal, saat berhasil, saat semuanya oke, saat bahagia, pujilah Dia di setiap masa. Tuhan menjanjikan berkat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Apa itu? Saya tidak tahu.
Anda akan mengalaminya sendiri. Setiap kita akan mengalami pengalaman yang berbeda untuk berkata terkatakan ini. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini kepada rekan-rekan semua. Naikkanlah pujian syukur kepada Tuhan. Saat dihina tidak usah membela diri. Katakan kepada Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau pembelaku Tuhan. I know my Redeemer lives. Engkau perisaiku. Engkau benteng pertahananku. Engkau gunung batuku yang menyelamatkanku. Engkau yang membuat aku berdiri tegak dan memberikan aku kemenangan. Dan alamilah dan nikmatilah berkat-berkat yang tidak terkatakan itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, bila Anda memiliki beban doa, silahkan tulis di kolom komen Instagram video ini. Saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua. Bukan di chat ini ya, di kolom komen Instagram. Saya ingin berdoa buat Anda. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Kami mau menghargai diri kami, karena kami ingin menghargai pencipta kami Tuhan. Kami ingin katakan bahwa kami berharga, kami cakap, kami diperlengkapi Tuhan, kami diurapi Tuhan. Kami orang yang dikasihi Tuhan, kami orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami sanggup melakukan segala sesuatu, apapun yang perlu kami lakukan Tuhan, di dalam Kristus yang menguatkan kami. Berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan dicurahkan Tuhan atas rekan-rekan kami. Semuanya diberkati dalam pekerjaannya, mereka boleh berhasil, mereka boleh cakap, mereka boleh diberi kepintaran 10 kali lipat daripada orang-orang di dunia ini. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan dicurahkan atas mereka Tuhan. Berkati mereka yang sakit, berkati mereka yang merasa kesusahan, berkati Tuhan di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka. Kalau ada yang merasa tidak sabar Tuhan, mengalami kesulitan di rumahnya, kan anggota keluarganya, kami berdoa pulihkan hubungan keluarga ini Tuhan. Tolong Tuhan supaya supaya mereka boleh sabar di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan atas mereka Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan atas mereka supaya mereka boleh mengasihi anggota keluarganya, dan keluarganya boleh dipulihkan, diselamatkan, dan dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh keuangan rekan-rekan semua yang mendengarkan program ini di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan atas mereka, hutang-hutang mereka lunas, ada kekayaan dari seberang laut yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam nama Yesus. Mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, mereka akan mendapatkan, bisa makan hasil pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, bila Anda yang butuh didoakan, silakan ya tulis di kolom chat apapun masalah saudara. Sebelum saya tutup firman Tuhan ini, untuk Anda yang ragu apakah Anda layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa Anda, apakah Tuhan mau menerima Anda karena banyaknya kesalahan Anda mungkin, saya ingin berdoa buat saudara. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya minta ampun untuk dosa dan kesalahan saya. Saya berdoa Tuhan, ampunilah dosa saya, masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin merasakan kasih-Mu yang besar, saya ingin merasakan keajaiban-Mu Tuhan, saya ingin merasakan mujizat-Mu di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, aku menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab Anda. Kalau Anda belum punya Alkitab, download di Play Store dan App Store Anda. Dan binalah hubungan dengan Tuhan, karena Anda perlu sekali memiliki hubungan dengan Tuhan. Oke, saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sekian program Bekal Hari ini. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari Senin ya, bukan besok. Hari Senin jam 6 pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan setiap hari untuk Anda boleh menjalani hari Anda di dalam kemenangan-kemenangan Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.